Halo Sobat Sehat Eka Hospital, saya Dr. Jimmy, dokter spesialis penyakit dalam di Diabetes Connection Care Eka Hospital BSD. Hari ini kita kedatangan tamu Dr. Daniel, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD juga. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang diabetes dan penyakit jantung. Nah, yang seperti yang Sobat Sehat ketahui tentang diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Dan mengapa diabetes ini bisa berbahaya? Karena pada prinsipnya diabetes ini dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi di kemudian hari, walaupun saat ini mungkin tidak ada gejala. Nah, pada prinsipnya diabetes ini dapat menimbulkan penyumbatan atau plak-plak di pembuluh darah. Apabila terjadi penyumbatan di pembuluh darah yang besar, maka kita sebut sebagai komplikasi makrovaskular. Apabila terjadi penyumbatan di pembuluh darah yang kecil-kecil, kita sebut sebagai komplikasi mikrovaskular. Nah, contohnya untuk komplikasi makrovaskular, misalkan apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka dapat terjadi namanya stroke atau penyumbatan pembuluh darah di otak. Apabila terjadi di pembuluh darah koroner, maka dapat terjadi serangan jantung. Apabila terjadi penyumbatan di pembuluh darah besar di kaki, maka dapat menimbulkan gangren atau kaki yang kehitaman atau luka yang sulit sembuh misalnya. Nah, untuk pembuluh darah yang kecil, apabila terjadi penyumbatan, banyak sekali. Misalkan pada mata dapat terjadi kerusakan pada retina yang dapat mengakibatkan kebutaan apabila tidak ditangani dengan baik. Kemudian juga dapat terjadi penyumbatan pembuluh darah kecil di ginjal, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik, diabetes ini bisa mengakibatkan gagal ginjal dan mungkin membutuhkan hemodialisis atau bahasa awamnya cuci darah. Nah, bisa juga menyebabkan penyumbatan pembuluh darah kecil di saraf-saraf tepi. Seringkali pasien diabetes itu mengalami keluhan kaki yang mudah kesemutan, ya, mudah baal. Sebenarnya terjadi penyumbatan pembuluh darah yang kecil-kecil di bagian saraf-saraf tepi. Nah, ini disebut sebagai neuropati. Nah, kali ini kita akan khusus bahas mengenai komplikasi di jantung. Nah, Dr. Daniel, sebenarnya seberapa besar sih pasien diabetes ini berisiko terkena masalah jantung? Ya, baik, Dr. Jimmy. Tadi sudah terangkan mengenai masalah diabetesnya itu ya. Dan memang salah satu penyebab ya serangan jantung adalah faktor risiko dari diabetesnya. Dari literatur sih bisa mencapai 65% dari pasien dengan diabetes itu kemungkinan besar terjadi serangan jantung. Dan pasien yang mengalami diabetes itu akan bisa mengalami resiko terjadi serangan jantung sebanyak 2 kali lipat. Dan dengan bertambahnya usia pada laki-laki usia paruh baya itu bisa meningkat sampai 4-5 kali lipat dibandingkan dengan pasien yang tidak ada diabetes. Dan pada wanita biasanya dengan usia paruh baya atau pada masa menopause, maka itu akan lebih tinggi lagi, biasanya 6-7 kali lipat dibandingkan dengan pasien yang tidak ada diabetes. Nah, baik ya. Jadi untuk kita lihat bahwa ternyata risikonya cukup tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sehat yang tidak punya diabetes ya, Dok. Nah, selain masalah penyumbatan koroner, Dok, apalagi sih, Dok, masalah jantung yang bisa terjadi pada pasien diabetes? Ya, paling sering tentu koroner ya. Yang kedua adalah gagal jantung namanya. Itu diakibatkan karena proses yang namanya tentu dari Dr. Jimmy ya, ada resistensi insulin yang menyebabkan satu proses inflamasi atau boleh dibilang suatu proses bagian dari seperti peradangan di dalam otot jantung atau pembuluh darah yang tentu berkelanjutan menimbulkan sel-sel otot jantung itu mengalami kerusakan. Sehingga pada satu titik dia akan mengalami namanya gagal jantung, itu kekuatan pompa jantung yang melemah, jantungnya menjadi bengkak dan akibatnya mempengaruhi kualitas hidup pasien. Nah, gagal jantung nih teman-teman, ya. Gejalanya apa, Dok? Kalau gagal jantung kan bahasanya serem sekali ya. Gejalanya apa nih, Dok, gagal jantung? Betul ya, gagal jantung. Kenapa disebut gagal jantung? Karena jantung kan kita tahu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika disebut gagal jantung berarti ada kegagalan fungsi dia untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Maka gejala yang paling sering muncul adalah mudah lelah pasien biasanya ya, dan bahkan ada tingkatannya sehingga sesak ya, dengan aktivitas yang sedang, aktivitas ringan pun sudah sesak, misalnya makan saja sudah sesak, atau bahkan pada derajat yang berat pada saat istirahat pun pasien mengalami sesak. Bisa disertai dengan kaki menjadi bengkak dan lain sebagainya. Baik.
Jadi kita Sobat Sehat dengar sendiri bahwa ternyata diabetes itu luas ya, tidak hanya masalah serangan jantung ya yang bisa muncul mendadak, yang bisa sangat berbahaya dan mengancam jiwa tentunya ya dok ya. Ditambah dengan ternyata bisa juga menimbulkan kondisi yang namanya gagal jantung. Jadi mudah sesak, mudah lelah ya, berjalan sedikit mungkin sudah merasa napas yang ngos-ngosan seperti itu ya dok ya. Nah jadi kalau pasien diabetes ini dok, bagaimana dok memeriksa bahwa dia sudah ada masalah jantung atau belum? Bagaimana dok caranya dok? Ya tentu screening paling penting ya. Jadi memang seperti tadi disampaikan di awal, terkadang pasien dengan diabetes tidak ada keluhan ya, seringkali ya kan. Betul sekali. Sehingga mengetahuinya dengan melakukan regular check up. Dan tentunya kita tidak ingin tadi timbul gejala baru kita cek ya kan. Jadi mungkin pasiennya misalnya sudah ada dengan diabetes, apakah sudah ada masalah jantung gitu ya kan? Pertanyaannya ya, karena di dalam perjalanannya itu bisa terjadi. Nah maka lakukanlah pemeriksaan secara berkala ya. Mungkin dari bagian kami yang penting untuk dilakukan secara standar ya, step by step adalah dengan pemeriksaan tentunya. Pemeriksaan fisik, tekanan darah dan lain sebagainya, anamnesa, berapa lama sudah mengalami diabetes, dan kemudian adakah tanda-tanda gangguan di dalam laboratorium yang lain, misalnya kolesterol yang meningkat, ada fatty liver. Kemudian kita juga bisa lakukan elektrokardiografi, jadi direkam jantungnya secara lebih detail. Kalau perlu kita lakukan treadmill test, dan itu pemeriksaan yang cukup penting untuk menilai apakah sudah mulai ada tanda penyempitan di pembuluh darah koroner. Dan juga ada satu pemeriksaan yang lebih akurat dibandingkan treadmill, biasanya kita lakukan CT scan. Apabila dari treadmill kita ada curiga atau dari keluhannya yang sangat khas ya. Dan ehokardiografi untuk menilai fungsi pompa jantung, adakah pembesaran misalnya dengan ukuran-ukuran yang sudah kita ada kriteria untuk menilai apakah ini sudah masuk di dalam fase di mana dia mungkin sudah gagal jantung misalnya, demikian. Ya, jadi yang perlu diingat Sobat Sehat bahwa jangan menunggu ada gejala untuk memeriksa masalah jantung apabila kita mempunyai diabetes. Karena apabila sudah terjadi, tentu sudah sangat berbahaya, fatal, dan mungkin sudah tidak dapat dikembalikan seperti fungsi semula. Ya, misalkan ya contoh kita sudah mengalami serangan jantung, tentu sudah sangat bisa fatal ya, dan mungkin tidak bisa kembali fungsinya seperti awal. Nah, tadi juga pemeriksaannya lebih banyak ya dok ya, ada rekam jantung, ya, elektrokardiografi, ada ekokardiografi, ada tes treadmill. Itu pemeriksaannya kan teman-teman Sobat Sehat mungkin pada belum mengerti sepenuhnya nih dok. Menyakitkan nggak dok pemeriksaannya dok? Tentu tidak ya. Jadi santai saja ya, itu menjadi bagian dari medical check up ya. Dan biasanya pemeriksaan elektrokardiografi ya kan, itu sangat simpel. Saya kira beberapa Sobat Sehat juga mungkin pernah dilakukan ya, elektrokardiografi, hanya menempelkan beberapa lead di dada untuk kemudian direkam jantungnya. Ehokardiografi sama sekali tidak menyakitkan ya, sama seperti ultrasound pada bayi, pada ibu hamil untuk melihat bayi. Dan treadmill test tentu memberikan beban biasanya, dan pasien harus exercise. Itu aja ya biasanya. Jadi sangat simpel, tidak menyakitkan, tinggal kita mau melakukan atau tidak, begitu saya dok ya. Betul. Biasanya juga pasien nanti akan, kok saya nggak tinggi kolesterolnya, tapi tetap diberikan karena dia ada efek.